Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Saya Zaskia Aulia Ramadhani dengan PM 029. Saya dengan Andini Fauzia Zahra dengan NPM 016. Saya Nesya Dewafa dengan NPM 017. Saya dengan Novi Indah Pratiwi dengan NPM 027. Yuk ikutin keseruan kita kunjungan ke UMKM Takoyaki Takokus. Dadah! Sebutin semua nggak? Salah satu aja. Semua nggak apa-apa? Takoyaki, aneka es, sama gorengan. Gorengan. Ya, kalau per mingguannya Mingguannya tuh yang mentahannya tuh 70. Nah kalau buat toppingnya tuh per bulan itu paling habis 150. per bulannya. Kayak beli frozennya kayak topping-toppingnya tuh kan dia langsung sekali isi banyak gitu kan. Jadi bisa dipakai berapa kali gitu. Ini udah aku ini sih sesuai. Emang sekarang jadi yang tadinya lumayan ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana kami menganalisis biaya BEP, target laba, dan keputusan manajerial pada sebuah UMKM takoyaki yang berada di Jalan Kampung Baru. Di sini saya Zaskia Aulia Ramadhani dengan NPM 029 sebagai moderator dan pemateri pertama yang akan membawakan materi tentang profil UMKM. Jadi UMKM Takokus ini merupakan usaha di bidang kuliner yang didirikan pada tahun 2025 dengan owner yang bernama Ibu Uus. Usaha ini berada di Jalan Bumi Manti, Kampung Baru, yang dimana target pasarnya itu yaitu kalangan mahasiswa dan warga sekitar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi biaya. Pada UMKM Takoyaki Takokus, identifikasi biaya itu dilakukan dengan cara mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk membuat takoyaki itu sampai dengan takoyaki tersebut siap untuk dijualkan kepada konsumen. Nah, biaya terbesar dalam usaha ini yaitu biaya variabel, biaya yang mana biayanya itu berubah sesuai dengan tingkat produksi takoyaki yang dilakukan. Semakin banyak takoyaki yang dibuat, maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkannya. Sebaliknya, semakin menurun proses produksi atau jumlahnya, itu maka biaya variabel yang dihasilkan juga semakin sedikit. Contohnya dalam biaya variabel ini seperti tepung, kemudian telur, topping, minyak, saus, ataupun bahan pelengkap lainnya. Nah, total biaya variabel yang dikeluarkan pada UMKM ini itu sekitar 34.150 per harinya atau sekitar 2.500 per porsinya. Nah, selain biaya variabel, ada juga yang namanya biaya tetap. Biaya yang dia tuh nggak berubah meskipun proses produksi yang dihasilkannya itu naik ataupun turun. Nah, biayanya ini tetap walaupun proses produksinya naik ataupun turun. Pada usaha UMKM ini, biaya tetapnya yaitu berupa biaya listrik dan juga biaya sewa sebesar 25.000 per harinya. Nah, dari hasil identifikasi biaya tersebut dapat diketahui bahwa pemilik usaha ini sudah memperhitungkan seluruh biaya dalam menentukan harga jual produk. Namun, pencatatan keuangannya itu masih dilakukan secara sederhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya pada UMKM Takoyaki Takokus itu dibagi menjadi biaya tetap dan juga biaya variabel tadi. Nah, biaya tetap pada UMKM Takoyaki Takokus ini meliputi biaya listrik dan juga sekaligus sewa tempat itu sebesar 25.000 per harinya. Kemudian yang kedua ada yang namanya biaya variabel juga. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan tingkat output yang dihasilkan. Semakin besar proses produksinya, maka semakin besar juga biayanya, ataupun sebaliknya. Biaya variabel pada UMKM ini yaitu tepung, telur, topping, minyak,
gas, serta biaya kemasan seperti box maupun plastik. Nah, total biaya variabel pada UMKM ini itu sebesar 34.150 per harinya. Selain itu, usaha ini tidak mengeluarkan biaya tenaga kerja karena ownernya itu melakukan proses produksi hingga penjualannya itu sendirian. Kemudian adapun biaya dapat dibedakan menjadi dua lagi, yaitu ada biaya produksi dan juga biaya non-produksi. Nah, biaya produksi ini biaya yang langsung berkaitan dengan proses produksinya secara langsung. Nah, pada usaha UMKM ini biaya produksinya itu seperti tepung, telur tadi, ataupun isian ataupun topping juga, dan bahan pelengkap lainnya dalam proses produksi seperti minyak ataupun gas. Nah, sedangkan biaya non-produksi ini biaya yang tidak dikeluarkan dalam proses produksinya secara langsung, tapi biaya yang tetap mendukung kegiatan usaha meskipun tidak terlibat dalam proses produksinya. Contohnya yaitu seperti kemasan, box dan juga plastik tadi, serta biaya seperti listrik dan juga sewa tempat tadi. Nah, dengan adanya klasifikasi biaya ini, owner atau pemilik usaha itu dapat lebih mudah untuk mengetahui pengeluaran usahanya, kemudian menghitung profitabilitasnya, dan juga menentukan harga jual yang sesuai dengan target laba yang diinginkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan biaya. Nah, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang kondisi operasional usaha UMKM Takoyaki Kus ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa usaha takoyaki ini memiliki penjualan sebesar 14 porsi per hari dengan harga 12.000. Nah, untuk biayanya sendiri yaitu terbagi menjadi dua, ada biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel ini adalah biaya yang dapat berubah-ubah seperti tepung, saus, sosis, dan lain-lain. Nah, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah. Nah, untuk biaya variabelnya sendiri yaitu sekitar 34.150 perak, dan untuk biaya tetapnya yaitu 25.000 per hari. Jadi total dari keseluruhannya yaitu 59.150 perak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang HPP. Nah, HPP sendiri adalah harga pokok penjualan, yang dimana HPP ini digunakan untuk mengetahui berapa biaya yang perlu kita keluarkan untuk per porsinya. Nah, yang kita ketahui tadi total biayanya adalah 59.150. Nah, total biaya ini dibagi per porsinya. Jadi per porsinya kan 14 porsi per hari ya. Jadi dibagi tuh. Nah, hasilnya itu ada 4.500. Jadi usaha takoyaki ini hanya memerlukan biaya sekitar 4.500 porsi per harinya. Nah, yang kita ketahui tadi kan usaha takoyaki ini dijual dengan harga 12.000 ya. Jadi kalau untuk keuntungannya itu usaha takoyaki ini mendapatkan keuntungan 7.500. Nah, keuntungan ini relatif tinggi ya, karena total biaya yang perlu dikeluarkan itu cuma 4.500. Jadi ini cukup relatif. Baiklah, di slide yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BEP. Nah, BEP Damit ini adalah break even point atau titik impas di dalam suatu unit. Nah, biasanya digunakan untuk mengetahui berapa unit yang harus terjual untuk menutupi seluruh biaya operasional UMKM takoyaki ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa usaha UMKM Takoyaki Kus ini perharinya itu menjual sekitar 14 porsi. Nah, dengan harga 12.000. Jadi perharinya ini usaha ini bisa memiliki laba 160.000 per hari. Nah, untuk menghitung titik impasnya sendiri yaitu digunakan rumus total biaya tetap dibagi harga dan dikurang biaya variabel per porsi. Yang kita ketahui ada biaya tetapnya yaitu kan 25.000 ya. Nah, itu dibagi 12.000 dikurang 4.500 per porsinya. Nah, jadi itu menghasilkan angka sekitar 3,33. Nah, dibulatkan menjadi 4 porsi. Nah,
Artinya, usaha takoyaki kos ini hanya memerlukan menjual sekitar 4 porsi per hari untuk menutupi biaya operasional perusahaan ini, usaha UMKM ini. Nah, kalau dilihat dari normal kondisi usahanya ini yang mampu menjual 14 porsi per harinya, maka laba bersihnya itu totalnya sekitar 80.000 per hari. Nah, menurut kelompok kami, usaha takoyaki kus ini memiliki kerugian yang sangat rendah karena target penjualannya ini sangat mudah dicapai. Selain itu, biaya tetapnya rendah juga, membantu usaha lebih cepat untung. Baiklah, yang selanjutnya adalah perhitungan titik impas BEP. Nah, yang pertama yaitu rumusnya menghitung rasio biaya variabel. Nah, rasio biaya variabel ini sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual. Jadi, 4.500 ini dibagi dengan 12.000 per porsi. Totalnya yaitu 37,5%. Nah, yang kedua adalah menghitung margin kontribusi per unit. Nah, margin kontribusi per unit ini yaitu harga jual dikurang biaya variabel per unit. Jadi, Rp12.000 ini dikurang 4.500, yaitu 7.500. Nah, yang ketiga menghitung rasio margin kontribusi. Nah, untuk rasio margin kontribusinya sendiri yaitu margin kontribusi per unit dibagi harga jual. Jadi 7.500 ini dibagi 12.000, yang hasilnya jadi 62,5%. Nah, yang keempat yaitu menghitung titik impas BEP dalam nilai penjualan, yaitu dalam rupiah. Nah, rumusnya yaitu total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, yaitu 25.000 dibagi 0,625, yang hasilnya jadi 40.000. Nah, artinya usaha takoyaki kus ini hanya memerlukan omset sekitar 40.000 per hari agar menutupi seluruh biaya operasionalnya. Nah, setelah melewati angka tersebut, maka usaha takoyaki kus ini akan memiliki laba. Nah, menurut kelompok kami, usaha takoyaki kus ini memiliki struktur biaya yang cukup efisien karena titik impasnya rendah dan margin kontribusinya tinggi. Jadi, semakin tinggi penjualan diperoleh, maka laba usahanya akan semakin tinggi. Nah, slide yang selanjutnya itu target laba. Nah, target laba yang kami pilih yaitu 250.000. Nah, jadi untuk rumusnya yaitu jumlah unit sama dengan target laba ditambah total biaya tetap, lalu dibagi dengan harga jual dikurang biaya variabel per unit. Nah, kan target laba yang tadi 250.000. Nah, total biaya tetapnya kan 25.000. Jadi 250.000 ditambah 25.000. Lalu si harga jual 12.000 tadi dikurang biaya variabel per unitnya 4.500. Jadi totalnya adalah 275.000 dibagi 7.500. Nah, yang totalnya menjadi 36,66 dibulatkan menjadi 37 per porsi. Nah, laporan laba rugi margin kontribusinya berdasarkan pendapatan penjualan sebesar 250 tadi, yaitu penjualan 12.000 dikali 37 porsi sama dengan 444.000. Nah, kemudian total biaya variabelnya 4.500 ini dikali 37 porsi, yaitu 166.500. Nah, penjualan tadi ini dikurang dengan total biaya variabelnya, yaitu menghasilkan total margin kontribusi sebesar 277.500. Nah, kemudian dikurangi total beban tetap, yaitu 25.000. Nah, jadi untuk simulasi target laba 250.000 per hari ini, untuk mencapai target laba bersih sebesar 250.000 per hari ini, volume penjualannya perlu ditingkatkan menjadi 37 porsi dengan target omset harian yaitu 444. Nah, pada posisi ini total margin kontribusi yang dihasilkan ini mencapai 277.500, yang setelah dikurangi biaya tetap akan menghasilkan laba operasi sebesar 252.500 atau sekitar 56,9% dari total pendapatan harian biasanya. Oke, selanjutnya yaitu analisis harga jual. Berdasarkan data hasil wawancara, diketahui bahwa UMKM Takoyaki Takokus memiliki total biaya produksi harian sebesar Rp59.150. Sementara itu, rata-rata jumlah produksi yang dihasilkan setiap hari adalah 14 porsi. Sehingga menghitung HPP dapat dengan cara total biaya dibagi dengan jumlah produksi, yaitu Rp59.150 dibagi 14. Hasilnya yaitu Rp4.225 per porsi.
Hasil perhitungan HPP tersebut menunjukkan bahwa setiap satu porsi takoyaki yang dijual membutuhkan biaya sebesar Rp4.225. Jika dibandingkan dengan harga jual sebesar Rp12.000 per porsi, maka HPP tersebut setara dengan sekitar 35,2% dari harga jual, yang menandakan bahwa biaya produksi relatif efisien. Selanjutnya yaitu analisis laba rugi. Perhitungan laba rugi pada usaha ini menggunakan data penjualan harian yaitu sebesar 14 porsi per hari dengan harga Rp12.000 per porsi. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa UMKM Takoyaki memiliki total pendapatan Rp168.000 ya, dengan total biaya sebesar Rp59.150 berdasarkan biaya variabel dan biaya tetap lainnya. Nah, jadi untuk menghitung laba bersih harian, yaitu total pendapatan dikurangi total biaya. Rp168.000 dikurangi Rp59.150 yang menghasilkan yaitu Rp108.850. Jadi UMKM ini mendapatkan laba bersih harian sebesar Rp108.850. Nah, untuk melihat potensi keuntungan dalam jangka yang lebih panjang, laba harian tersebut dapat dikonversikan ke dalam laba berbulanan dengan usaha beroperasi selama 26 hari dalam 1 bulan. Berdasarkan perhitungan, estimasi laba yang didapat mencapai Rp2.830.100, sehingga mencerminkan prospek usaha yang cukup baik dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu simulasi yang berupa dampak apabila penjualan turun menjadi 10 porsi per hari. Nah, jadi cara menghitungnya dapat dengan cara yaitu pendapatan sama dengan jumlah produk terjual dikali harga jual. Yang pertama yaitu 10 dikali Rp12.000, hasilnya adalah Rp120.000. Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah penjualan cukup mempengaruhi pendapatan dan keuntungan UMKM Takoyaki Takokus. Apabila kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus, maka laba yang diperoleh setiap bulan pun juga akan ikut turun. Selanjutnya yaitu rekomendasi keputusan manajerial. Keputusan manajerial yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan promosi melalui media sosial serta menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk agar konsumen tetap tertarik membeli dan repeat order. Selain itu, mempertimbangkan strategi harga jual secara tepat. Berdasarkan hasil simulasi, kenaikan harga jual sebesar Rp2.000 per porsi mampu meningkatkan laba harian usaha menjadi sebesar Rp28.000. Namun, penetapan harga tetap harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Jika harga terlalu tinggi, terdapat kemungkinan jumlah pelanggan menurun karena konsumen memiliki pembeli di penjual takoyaki lain dengan harga yang lebih murah. Oleh sebab itu, pemilik usaha perlu menjaga keseimbangan antara harga yang kompetitif dan keuntungan yang ingin dicapai.